Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilvan Umarama, mahasiswa semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan tema komunikasi politik. Baik, kita lanjut. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapang, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Gabriel Allman 1960, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur antara lain. 1. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Yang kedua, pesan politik. Pesan politik ini berupa pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita, surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. Terus yang ketiga, saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi, masyarakat. Terus yang keempat, sasaran atau target politik. Sasaran atau target politik ini adalah anggotanya masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka ini adalah penguasa, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. Terus yang kelima, pengaruh atau efek komunikasi politik. Pengaruh atau efek komunikasi politik ini adalah komunikasi politik yang diharapkan terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Terus ada pendekatan komunikasi politik. Yang pertama, pendekatan proses. Menurut pendekatan ini, bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Spengler atau Oswald Spengler, filsuf sejarah dari politik Jerman, dalam 2 jilid karya utama, Spengler berpendapat bahwa kunci sejarah ialah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam dalam siklus berulang. Dan Toynbee atau Arnold Joseph, sejarawan Inggris yang terkenal, melalui bukunya yang berjudul A Study of History,
yang berisi tentang penyelidikan secara sejarah tentang asal-usul perkembangan dan kehancuran peradaban besar. Dia mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan publik. Terus yang kedua, pendekatan agenda. Pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell James Holmes, seorang profesor peneliti surat kabar juga. Dia sebagai Direktur Pusat Penelitian Komunikasi Universitas Syracuse, Amerika Serikat, dan Donald S. Howe, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka yang para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita, apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Baik, tadi adalah hasil dari video presentasi saya. Untuk itu sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.